Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggota 1. Alvina Wahyu Sukmaning Tias, NPM 20130310021 dan Nur Fadlilah, NPM 20130310024. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jual beli dalam ekonomi Islam, murabahah dan ijarah. Murabahah, konsep murabahah dalam fikih. Murabahah secara bahasa adalah mengambil keuntungan yang disepakati. Baik murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Di bawah ini didefinisikan tentang murabahah menurut pendapat para ekonomi muslim, yaitu A. Muhammad Syafi'i Antoni. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. B. Menurut Adi Warman Akarim, murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank menyebutkan jumlah keuntungan yang diperoleh bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Murabahah dalam istilah fikih merupakan suatu bentuk jual beli, tentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan. Murabahah masuk kategori jual beli mutlak dan jual beli amanat. Ada beberapa ketentuan khusus yang menjadi syarat keabsahan jual beli murabahah, yaitu A. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal awal. Semuanya harus diketahui oleh pembeli saat akad. B. Adanya keharusan menjelaskan keuntungan yang diambil penjual karena keuntungan merupakan bagian dari harga. C. Jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan penjual. D. Transaksi pertama antara penjual dan pembeli pertama haruslah sah. E. Hendaknya akad akan dilakukan terhindar dari praktik riba. Konsep murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam praktik di lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, bentuk murabahah dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. Murabahah yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan murabahah li'al amir bi asyishiro, yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah barang dengan kriteria tertentu, dan ia akan membeli barang tersebut secara murabahah. Praktik murabahah li'al amir bil al syira di lembaga keuangan syariah ditempuh dengan prosedur sebagai berikut. A. Nasabah dan LKS menandatangani perjanjian umum ketika LKS berjanji untuk menjual dan nasabah berjanji untuk membeli komoditas atau barang tertentu pada tingkat margin tertentu yang ditambahkan dari biaya perolehan barang. B. LKS bisa menunjuk nasabah sebagai agennya untuk membeli komoditas yang diperlukan nasabah atas nama LKS dan perjanjian keagenan dengan akad wakalah ditandatangani oleh kedua belah pihak. C. Nasabah membelikan komoditas atas nama LKS dan mengambil alih penguasaan barang sebagai agen LKS. Resiko komoditas masih pada
pasti ada pada LKS. D. Nasabah menginformasikan kepada LKS bahwa ia telah membeli komoditas atau barang atas nama LKS. E. LKS menerima penawaran tersebut dan proses jual beli berlangsung dengan membayar secara cicilan atau tangguh sesuai kesepakatan. Jika proses jual beli telah berlangsung, maka kepemilikan dan resiko komoditas atau barang telah beralih ke tangan nasabah. Landasan hukum murabahah. Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i serta didukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran. Landasan hukum akad murabahah ini adalah 1. Al-Quran, 2. As-Sunnah, 3. Al-Ijma', 4. Kaidah fikih, 5. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Rukun murabahah adalah 1. Adanya pihak-pihak yang melakukan akad, 2. Objek yang diakadkan, 3. Ijab dan qabul. 1. Aplikasi murabahah dalam perbankan syariah. Di Indonesia, aplikasi jual beli murabahah pada bank syariah didasarkan pada keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan Peraturan Bank Indonesia. Menurut keputusan Fatwa DSN nomor 04/DSN/MUI/4/2000, ketentuan murabahah pada perbankan syariah diantaranya sebagai berikut. A. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. B. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. C. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Berikut ini beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan murabahah dalam perbankan syariah. 1. Penggadian barang. Transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli murabahah seperti penggadian sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi, untuk pabrik dan sejenisnya. 2. Modal kerja. Modal kerja barang. Penyediaan barang persediaan untuk modal kerja dapat dilakukan dengan prinsip jual beli murabahah. 3. Renovasi rumah. Penggadian material renovasi rumah. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah sebagai bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, kayu, dan lain-lain. Transaksi ini hanya berlaku sekali putus, tidak satu akad dilakukan berulang-ulang. 2. Aplikasi murabahah pada selain perbankan syariah. Adapun rukun jual beli murabahah yang disepakati oleh jumhur ulama adalah A. Penjual atau bai, yaitu pihak yang memiliki barang untuk dijual atau pihak yang ingin menjual barangnya. B. Pembeli atau mushtari, yaitu pihak yang membutuhkan dan ingin membeli barang dari penjual. C. Barang atau objek mabi, yaitu barang yang diperjualbelikan. D. Harga atau saman. Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, dan jika dibayar secara hutang maka harus jelas waktu pembayarannya. E. Ijab, qabul atau zigot, sebagai indikator saling ridho antara kedua pihak, penjual dan pembeli, untuk melakukan transaksi. Pengertian ijarah. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang. Bagi bank syariah, transaksi ini memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan jenis akad lainnya, yaitu 1. Dibandingkan dengan akad murabahah, akad ijarah lebih fleksibel dalam hal objek transaksi. 2. Dibandingkan dengan investasi, akad ijarah mengandung risiko usaha yang lebih rendah, yaitu adanya pendapatan sewa yang relatif tetap. Berdasarkan terminologi, ijarah adalah
pemindahan kepemilikan fasilitas dengan imbalan. Penyewaan dalam sudut pandang Islam meliputi dua hal, yaitu satu, penyewaan terhadap potensi atau sumber daya manusia, dua, penyewaan terhadap suatu fasilitas. Ketentuan-ketentuan ijarah. 1. Rukun dan syarat ijarah. A. Syigot ijarah, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad atau berkontrak. B. Pihak-pihak yang berakad, pemberi sewa atau pemberi jasa, dan penyewa atau pengguna jasa. C. Objek akad ijarah adalah manfaat barang dan sewa. 2. Ketentuan objek ijarah. A. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. B. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. C. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan atau tidak diharamkan. 3. Jenis barang atau jasa yang dapat disewakan. A. Barang modal, aset tetap, misalnya bangunan, gedung, kantor, ruko, dan lain-lain. B. Barang produksi, mesin, alat-alat berat, dan lain-lain. C. Barang kendaraan transportasi darat, laut, dan udara. 4. Ijab dan qabul. Pengakuan dan pengukuran ijarah. 1. Bank sebagai pemilik objek sewa. A. Objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan objek sewa. B. Pendapatan ijarah diakui selama masa akad proporsional. C. Piutang pendapatan ijarah diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. 2. Bank sebagai penyewa. Beban ijarah diakui secara proporsional selama masa akad jika biaya pemeliharaan rutin dan operasi objek sewa berdasarkan akad menjadi beban penyewa. 3. Penjualan dan penyewaan kembali. Keuntungan atau kerugian penjualan aset diakui bank saat terjadinya transaksi penjualan. 4. Sewa dan penyewaan kembali. Jika bank menyewakan kepada nasabah aset yang sebelumnya disewa oleh bank dari pihak ketiga, maka bank sebagai pemilik objek sewa dan penyewa diterapkan. 5. Pengungkapan. Jumlah utang ijarah yang jatuh tempo hingga 2 tahun yang akan datang apabila bank syariah sebagai mustajir atau penyewa. Standar akuntansi keuangan transaksi ijarah. Karakteristik. 1. Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik makjur objek sewa dan mustajir penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya. 2. Pemilik objek sewa dapat meminta penyewa menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari resiko kerugian. Jumlah, ukuran, dan jenis objek sewa harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad. Manfaat dan resiko. Keunggulan sebagai berikut. 1. Objek akad lebih luas, bisa barang atau jasa. 2. Resiko akad lebih rendah bila dibandingkan dengan akad investasi. 3. Manfaat dan transaksi al-ijarah untuk bank adalah keuntungan sewa dan kembalinya uang pokok. Resiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah sebagai berikut. 1. Default. 2. Rusak. 3. Berhenti. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.